Halo sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlight hari ini akan dimulai dengan berita Wapres dorong UB, kembangkan halal dalam ranah global. Pelaksanaan Brawijaya Halal Summit yang dihadiri oleh Wakil Presiden Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menjadi momen bagi UB untuk berkontribusi dalam pengembangan halal secara global. Wakil Presiden memberikan apresiasi terhadap langkah UB dalam Brawijaya Halal Summit dan mendorong agar kampus biru ini fokus untuk terus bergerak dalam ekosistem halal. Ini saya di Brawijaya ini dalam rangka menyambut pertama itu Brawijaya mengadakan summit masalah halal dan juga UB halal metrik dan juga halal pengembangan halal kan, untuk membangun ekosistem halal melalui berbagai inovasi-inovasi yang nanti dikembangkan dan juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Bahkan hari ini dihadiri dari Malaysia, Thailand juga pengembangan halal ini sudah pada penyamaan upaya-upaya untuk inovasi secara global. Dalam kegiatan Brawijaya Halal Summit 2024, Wakil Presiden melaunching UB Halal Metrik yang merupakan indikator penilaian terhadap 5 elemen halal bagi berbagai kalangan, mulai pemerintah, industri, hingga sektor swasta. Universitas Brawijaya juga memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang memiliki konsen dalam pengembangan halal. Universitas Brawijaya terus melakukan terobosan dalam bidang halal. Salah satunya dengan meluncurkan UB Halal Metrik pada Jumat pekan lalu. Metrik ini menjadi salah satu indikator acuan bagi UB dalam mengukur perkembangan halal dalam bentuk kebijakan pemerintah hingga implementasi di berbagai bidang. Menurut Rektor UB, Profesor Widodo, UB Halal Metrik menjadi bagian penting dari ekosistem halal. Kita Universitas Brawijaya dengan dukungan penuh dari Pak Wapres, pemerintah juga mengembangkan riset-riset di bidang halal, dan juga hari ini itu UB Halal Metrik yang tujuannya adalah suatu sistem yang bisa diimplementasikan perguruan tinggi, industri, dan juga government. Nah, ini harapannya nanti ini salah satu cara pengejauhantahan konsep-konsep dan prinsip Islam rahmatan lil alamin yang bisa diaplikasikan pada seluruh sumber kehidupan dalam kehidupan proses produksi dan seterusnya. UB Halal Metrik memiliki 5 cakupan dengan lebih dari 30 indikator yang digunakan dalam mengukur indeks halal. Nantinya setiap tahun UB akan mengumumkan indeks tersebut sebagai ukuran dan acuan bagi penilaian sektor halal. Pemandangan berbeda terjadi pada wisuda ke-9 Universitas Brawijaya yang berlangsung pada Sabtu pekan lalu. Pada satu urutan Fakultas Vokasi, terdapat satu wisudawan disabilitas yang berhasil mengikuti wisuda.
Dekan Fakultas Vokasi UB, MK Mawardi menjelaskan wisudawan tersebut merupakan mahasiswa program desain grafis atas nama Elo Kusuma Alfred yang lulus dengan IPK 3,47. Pada prinsipnya adalah semua prodi yang ada di Fakultas Vokasi itu bersifat inklusif, artinya tidak ada halangan bagi calon mahasiswa untuk menempuh studi di 5 prodi yang ada di Fakultas Vokasi, yaitu prodi administrasi bisnis, keuangan perbankan, perhotelan, desain grafis, dan TI. Jadi terkait dengan kebutuhan skill untuk bisa mengembangkan karir dari pendidikan di vokasi, pada taraf tertentu memang harus memenuhi kriteria itu. Tetapi untuk kasus mahasiswa kami yang barusan lulus di desain grafis, jadi skill di kemampuan desain grafis kan menggunakan teknologi untuk bisa menghasilkan visual dan gambar. Mahasiswa yang bersangkutan cukup punya kemampuan kreativitas dan bisa menggunakan alat teknologi komputer untuk membuat desain dan gambar segala macam tanpa ada kesulitan. Fakultas Vokasi menurut Mawardi memiliki program studi yang terbuka untuk semua kalangan dan sudah menerapkan pendidikan inklusi yang menjadi salah satu ciri dari Universitas Brawijaya. Pasar tenaga kerja yang terus berubah perlu mendapat perhatian dari dunia pendidikan vokasi yang menyelenggarakan pendidikan yang mengarah kepada kompetensi skill lulusannya. Untuk itu, Konsorsium Vokasi Jatim menggelar FGD untuk membahas perencanaan tenaga kerja di masa yang akan datang. Dosen Vokasi UB Ajik Suseno mengatakan FGD ini penting agar pengelola pendidikan vokasi memiliki masukan yang sesuai dengan dunia kerja. Ini 14 konsorsium perguruan tinggi vokasi di Jawa Timur itu memperoleh hibah dari Diksi kerjasama dengan LPDP. Hibahnya adalah melakukan kajian workforce planning dan innovation planning. Workforce planning itu adalah perencanaan tenaga kerja. Seperti apa sih perencanaan kerja kita ke depan? Dalam 10 tahun ke depan itu kan seperti apa? Tentu data yang dipakai adalah data saat ini, existing saat ini dan beberapa tahun yang sebelumnya. Kemudian kalau innovation planning, nanti setelah kita tahu kebutuhan proyek tenaga kerja kita seperti apa, kita melakukan inovasi apa, termasuk nanti misalnya nanti untuk rekomendasi kepada prodi vokasi, prodi apa yang kira-kira dibutuhkan ke depan. Nah, itu poinnya itu. Nah, kenapa kita mengundang pemerintah daerah? Karena memang pemerintah daerah ini kan mereka memiliki data. Misalnya data terkait dengan investasi. Untuk apa data investasi? Untuk menganalisis investasi sektor apa di Kabupaten Malang dan sekitarnya itu yang sekian tahun terakhir, 5 tahun terakhir itu ternyata pertumbuhannya. FGD tersebut mengundang beberapa pemerintah daerah agar dapat memberikan masukan terkait dengan kebijakan, investasi daerah, dan kebutuhan pasar yang nantinya menjadi masukan kurikulum bagi vokasi. Pejabat Wali Kota Yogyakarta, Singgi Raharjo, beserta rombongan berkunjung ke Universitas Brawijaya untuk melakukan penandatanganan naskah kerjasama pendidikan dokter spesialis di Fakultas Dokter UB. Pada tahap awal, Pemkot akan mengirimkan 1 dokter untuk menempuh pendidikan dokter spesialis anak di FKUB. Singgi Raharjo mengaku saat ini terdapat 2 rumah sakit di bawah naungan Pemkot, namun masih kekurangan tenaga dokter spesialis. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan UB agar dapat menjadi mitra dalam pendidikan tersebut. Melalui kerjasama ini diharapkan nantinya secara bertahap kebutuhan dokter spesialis di kota Yogyakarta akan terpenuhi dengan baik agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Program Doktor Fakultas Teknik meluluskan satu doktor yang merupakan pakar turbin di PLN. Dr. Tugu Wijayanto menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Teknik jurusan Mesin UB yang kemudian menjadi pegawai di anak perusahaan PLN. Karir Teguh kemudian sangat bagus hingga menjadi direktur PT PJB Service di bawah PLN. Selain itu, Teguh merupakan ahli turbin yang mampu memperbaiki berbagai turbin yang rusak di PLN sehingga mampu terhindar dari adanya pemadaman listrik. Keberhasilan Teguh dalam program doktor merupakan bukti keseriusan Teguh dalam menuntut ilmu dan mendalami dunia mesin. Teguh merupakan sosok alumni UB yang dapat menjadi panutan bagi mahasiswa saat ini. Telaga Sarangan masih menjadi destinasi favorit di Kabupaten Magetan. Hal ini terlihat dari banyaknya wisatawan yang datang ke Telaga Sarangan dari berbagai daerah. Selain menikmati hawa dingin, Telaga Sarangan juga menyediakan berbagai fasilitas seperti naik kuda keliling, naik speedboat menyusuri telaga. Sektor pendukung pariwisata seperti kuliner, pusat oleh-oleh juga menjadi pendukung di Telaga Sarangan. Para pengunjung dapat berbelanja makanan, oleh-oleh, hingga sayuran hasil warga sekitar. Keberadaan wisata Sarangan mampu menjadi penggerak ekonomi yang melibatkan banyak warga sesuai dengan kreativitas masing-masing. Sebelum sidang Dewan Keamanan PBB membahas perang Israel-Hamas, Menlu RI Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Otoritas Palestina Riyad Al-Maliki membahas konflik di Gaza. Kepada VOA, Menlu Palestina menghargai konsistensi dukungan Indonesia. We always relied on the support of Indonesia, and Indonesia has been consistent in making publicly their support for Palestine. Sementara mengenai penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap solusi dua negara, Riyad Al-Maliki mengatakan ini bukan hal yang baru. But this is not really the first time that he says that. Now he's saying it openly, clearly, that he has undermined the Palestinian state for a long time and that he's against the two-state solution. Selain Menlu Otoritas Palestina, Menlu RI juga bertemu dengan Menlu Austria, Alexander Schallenberg. Di PBB, Austria lebih mendukung posisi Amerika Serikat dan Israel yang menolak gencatan senjata permanen dan memfokuskan pada pembebasan sandera. Inilah debat ketiga dalam Dewan Keamanan PBB semenjak perang Israel-Hamas pecah pada bulan Oktober 2023 lalu. Dan untuk ketiga kali pulanya lah, Menlu RI Retno Marsudi memberikan pernyataannya di debat Dewan Keamanan PBB ini. Retno Marsudi pada debat kali ini memberikan pernyataan untuk mengingatkan kepada anggota Dewan bahwa Dewan Keamanan memiliki mandat untuk menjaga dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, anggota Dewan diingatkan bahwa resolusi lembaga PBB ini bersifat mengikat. Pertanyaan tersebut memang sengaja saya sampaikan ke Dewan Keamanan karena saya melihat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, namun tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar. Saya juga menyampaikan kemana Palestina harus mengadu jika DKPBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri. Indonesia, seperti mayoritas anggota Majelis Umum lainnya, menyerukan gencatan senjata permanen. Ini akan menjadi game changer untuk segala hal. Yang paling penting, ini akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi pasca konflik dan proses solusi dua negara. Sejak 7 Oktober 2023, beberapa draft resolusi mengenai Gaza digulirkan di Dewan Keamanan. Tapi hanya 2 yang akhirnya disahkan, yang serukan pembebasan sandera dan jeda-jeda kemanusiaan, serta penyaluran bantuan kemanusiaan darurat bagi warga Gaza. Dari markas PBB di New York, Randy Wicaksana dan tim VOA.